Puluhan marinir dan raider khusus TNI bergerak ke perbatasan Australia. Militer Tentara Nasional Indonesia mengerahkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Australia dan Timur Leste. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Resor Militer 161 Wirasakti, dilansir Viva Militer, pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar. Puluhan pasukan Korps Marinir yang terlibat berasal dari Batalion Infanteri Marinir 11 Kakatua Raja Perkasa yang berada di bawah kendali Komando Pasmar 3. Sedangkan pasukan TNI Angkatan Darat berasal dari Unit Raider Khusus 744 Satya Yuda Bakti di bawah Komando Brigif 21 Komodo Kodam 9 Udayana. Pasukan Satgas Pamputar ini menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka dikerahkan ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timur Leste, yaitu Pulau Batek di Kabupaten Kupang dan Pulau Danang di Kabupaten Rotendao, NTT, yang jadi perbatasan dengan Australia. Seluruh pasukan marinir dan raider khusus yang dikerahkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar di Marshalling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang. Balasan Indonesia setelah Australia bakar 3 kapal nelayan. Pihak Australia melakukan pembakaran kapal-kapal penangkap ikan milik nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan mereka dan melakukan penyitaan ratusan kilogram hasil tangkapan ikan dari nelayan. Tindakan tegas polisi perbatasan Australia ini dilakukan setelah mendapati 16 kapal Indonesia melakukan penangkapan ikan di teritori mereka. 13 diantaranya dikawal hingga keluar dari wilayah perairan Australia, sementara 3 lainnya dibakar. Dari foto yang dirilis ABF, terlihat kapal-kapal terbakar di permukaan laut setelah kedapatan beroperasi selama 3 hari di wilayah Rowley Shoals Marine Park, sebelah utara Australia Barat. Kepala Komando Perbatasan Maritim Australia Laksmana Muda Mark Hill mengatakan tindakan ini dilakukan setelah operator tur lokal membunyikan peringatan atau pemberitahuan tentang lusinan kapal asing di daerah tersebut. Alasannya mereka takut akan pembajakan perjalanan. Ini menunjukkan tekad bahwa kita harus melawan penangkapan ikan ilegal, tidak hanya di daerah Rowley Shoals tapi di seluruh bagian utara negara ini. Begitulah kata Mark Hill. Para nelayan yang tertangkap tidak melakukan tindakan perlawanan dan melakukan perintah ABF dengan patuh. Meskipun tertangkap, para nelayan itu tidak ditahan. Setelah mendapat laporan pembakaran, pemerintah Indonesia merespon dengan melakukan penundaan patroli bersama sampai Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat penjelasan lebih lanjut atas pembakaran tersebut dari ABF. Patroli bersama awalnya direncanakan dilaksanakan minggu ini di perbatasan Indonesia dan Australia, dengan mengarahkan kapal pengawas dan pesawat pemantau yang dimiliki oleh kedua pihak dalam rangka penanganan kerawanan di wilayah perbatasan kedua negara. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksmana Muda TNI Adin Nur Awaludin, mengatakan masih menunggu penjelasan resmi dari pihak ABF. Adin mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan ABF di Jakarta untuk memperoleh informasi yang lebih rinci terkait insiden maupun kapal yang sudah dibakar tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Ia juga meminta jajaran Ditjen PSDKP untuk melaksanakan pengawasan secara ketat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Otoritas Australia dilaporkan membakar 3 kapal nelayan asal Indonesia dari 16 perahu nelayan yang tertangkap saat melakukan kegiatan penangkapan teripang secara ilegal. Penangkapan dilakukan di kawasan konservasi The Rowley Shoals Marine Park, Western Australia. Otoritas Australia memusnahkan 3 kapal nelayan Indonesia. Hal ini terjadi lantaran kapal nelayan RI itu kedapatan memancing di wilayah perairan milik Canberra. Kepala Komando Perbatasan Maritim Laksmana Muda Mark Hill mengatakan sebenarnya total kapal yang tertangkap ini berjumlah 16. Namun 13 kapal lainnya hanya diusir. Untuk 3 kapal lainnya, kapal itu yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Sebelumnya, petugas juga menyita peralatan pancing, jaring, dan juga hasil tangkapan kapal tersebut. Ia menambahkan beberapa kapal dan nelayan yang tertangkap kali ini bukanlah wajah baru, karena tegasnya pernah tertangkap sebelumnya.
Mereka sudah terbiasa, karena sayangnya kami melihat beberapa residivis. Laksmana Hill menyebutkan juga bahwa masuknya kapal nelayan RI ke wilayah perairannya disebabkan oleh faktor bencana alam siklon di selatan Indonesia. Ini menyebabkan nelayan-nelayan itu beralih ke wilayah Australia. Menurutnya, seharusnya pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada mereka agar nelayan tak melakukan ini. Itu masalah bagi pemerintah Indonesia. Mereka perlu memberikan bantuan kepada rakyatnya ketika mereka mengalami bencana alam itu. Begitulah pungkasnya. Sementara itu, nelayan Australia menilai masuknya